Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang dinamika perkembangan teologi Islam. Ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Teologi Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta. Pada mata kuliah ini, kami diampu oleh Bapak Ridwan Effendi, SPDI MUD. Kami dari kelompok 4, kelas 1A, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial tahun 2021. Bersama saya, Tuti Setiawati, dan 3 teman saya, Fitri Laila Syawali Siregar, Muhammad Barik, dan Intan Ramadhani Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang epistemologi teologi Islam, dasar-dasar epistemologi, hubungan teologi Islam dan filsafat, dan peran dan kontribusi teologi Islam. Epistemologi teologi Islam. Secara etimologi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata episteme dan logos. Episteme sendiri artinya pengetahuan, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, epistemologi adalah teori atau ilmu tentang pengetahuan. Epistemologi ini juga merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal-muasal, metode-metode, dan ilmu pengetahuan. Epistemologi ini mempunyai 3 keterkaitan, yaitu pertama, filsafat sebagai ilmu yang berusaha untuk mencari hakikat dan kebenaran pada pengetahuan. Yang kedua, sebagai metode yang bertujuan untuk mengantarkan manusia agar memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk memperoleh realitas pada kebenaran pengetahuan. Dalam perspektif Barat, epistemologi dikenal dengan 3 aliran, yaitu 1. Aliran empirisme, yaitu berdasarkan pada alam yang sesuai dengan penyelidikan ilmiah. Yang kedua, aliran rasionalisme, yaitu aliran ini menganggap aliran empirisme lemah karena alat indera mempunyai kemampuan yang terbatas. Yang ketiga, aliran positivisme, menganggap bahwa penginderaan itu harus dipertimbangkan oleh akal sehingga akan terbentuk suatu pengetahuan. Epistemologi dalam perspektif Barat tersebut sudah jelas bahwa pengetahuan itu berpusat pada 2 hal, yaitu indera dan rasio atau akal. Dalam hal ini sudah menunjukkan bahwa pusat dari epistemologi yaitu dari manusia itu sendiri. Tetapi dalam Islam, epistemologi tidaklah berpusat pada manusia, melainkan berpusat kepada Allah. Dalam artian Allah adalah sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Namun bukan berarti kedudukan manusia tidak penting, melainkan manusia yang sebagai pelaku pencari pengetahuan. Berikut ini adalah 3 metode berpikir yang umum dipakai dalam kajian Islam, yaitu yang pertama ada epistemologi bayani, merupakan pendekatan dengan cara menganalisa teks. Maka sumber epistemologi ini adalah teks. Sumber teks pada kajian Islam yaitu ada 2. 1. Teks Nas, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, teks non-Nas, yang berupa karya para ulama. Yang kedua yaitu epistemologi burhani, yaitu merupakan pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan, dan hukum-hukum logika. Artinya dalam mengetahui benar atau salahnya sesuatu adalah berdasarkan kemampuan alamiah manusia, itu yang dilihat dari pengalaman dan akal. Sumber pengetahuan dengan nalar burhani adalah realitas dan empiris yang berkaitan dengan alam dan sosial. Yang ketiga ada epistemologi irfani, merupakan pengetahuan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin dan hati. Pengetahuan irfani ini tidak dinalar dengan akal saja, namun harus dinalar juga dengan hati. Dengan adanya 3 model berpikir tersebut, bukan berarti kita harus memilih di antaranya dan harus berpisah, melainkan menyelesaikan masalah-masalah
yang ada dalam kajian Islam itu dengan sangat dianjurkan untuk memadukan ketiganya, sehingga pada perpaduan ini akan menghasilkan ilmu-ilmu Islam yang komprehensif, lengkap, dan luas, dan kelak akan menuntaskan masalah-masalah yang ada. Ilmu kalam secara epistemologis mendasarkan diri pada otoritas wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dasar epistemologi yang dimaksud adalah dasar atau pijakan dalam agama Islam yang mendorong lahirnya persoalan-persoalan kalam. Dasar epistemologis ilmu kalam secara besar adalah Al-Quran. Seperti pertama, Al-Quran selalu memberi pijakan bagi umat Islam agar beriman kepada Allah. Banyak ayat Al-Quran yang memberi pijakan tauhid dan wahdaniyatullah sebagai pijakan yang benar. Kedua, Al-Quran menyinggung golongan-golongan dan agama-agama yang ada pada masa Nabi yang mempunyai kepercayaan-kepercayaan tidak benar. Ketiga, Al-Quran menyinggung tentang golongan yang mengatakan bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah perbuatan Tuhan semuanya dengan tidak ada campur tangan manusia. Beberapa ayat yang tadi merupakan landasan epistemologis dan masih banyak ayat lainnya. Dengan demikian, munculnya ilmu kalam merupakan tuntutan dan keharusan berdasarkan pada perspektif Al-Quran dan logika. Teologi Islam dengan ilmu filsafat sangat erat hubungannya. Objek kajian teologi Islam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Dalam perkembangan ilmu mengenai agama, banyak bermunculan berbagai pengetahuan yang semakin spesifik terhadap masalah-masalah hidup, ketuhanan, dan ajaran. Dalam ilmu mengenai Islam sendiri, terdapat istilah ilmu kalam yang memperdalam mengenai dasar-dasar persoalan teologi. Persoalan teologi ini artinya akan menyebar ke berbagai pengetahuan yang lain, karena segala yang hidup ini berasal dari masalah ketuhanan. Untuk itu, hal ini tentu sangat berkaitan erat dengan keyakinan umat Islam terhadap Allah, serta dalam usaha atau proses mengenal Allah secara mendalam. Ilmu filsafat pada dasarnya disebut juga dengan ilmu pengetahuan. Filsafat berusaha untuk membongkar mengenai segala sesuatu yang ada atau eksis. Filsafat berusaha untuk memahami sifat-sifat, karakteristik, keberadaan, fungsi, sebab akibat, awal mula berasal sesuatu, hingga hubungannya dengan eksistensi lain. Untuk itu, filsafat tidak akan bisa bekerja jika saja tidak ada informasi, data, realitas yang bisa diteliti. Harus ada penjelasan ilmiah dan logis mengenai hal yang diteliti. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa hubungan ilmu kalam dengan ilmu filsafat adalah dasar dari pengetahuan atau cara berpikir, sedangkan teologi Islam sudah spesifik membahas kajian dengan objeknya adalah agama atau ketuhanan. Yang kedua, teologi Islam membutuhkan ilmu lain untuk memprosesnya. Dengan filsafat, maka kita dapat memahami bahwa suatu realitas memiliki eksistensi, fungsi, nilai, kedudukan, hubungan sebab akibat, hubungan dengan realitas lain, dan sebagainya. Contohnya, kedudukan Allah terhadap manusia, sifat-sifat Allah, penciptaan manusia, dan hubungannya dengan keberadaan Allah, dan sebagainya. Yang ketiga, ilmu filsafat adalah ilmu dasar yang sifatnya umum. Tidak akan berfungsi jika tidak ada kajian atau objek yang diteliti. Maka itu seperti rukun Islam, rukun iman, fungsi iman kepada kitab Allah, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fungsi Al-Quran bagi umat manusia tentu membutuhkan teologi Islam agar bisa memahaminya secara spesifik. Yang terakhir, teologi Islam sudah spesifik membahas agama dan ketuhanan, sedangkan filsafat berkaitan dengan realitas secara umum. Teologi memiliki peranan dan kontribusi yang cukup signifikan dalam upaya membentuk pola pikir yang nantinya akan berimplikasi pada perilaku keberagamaan seseorang. Selain itu, teologi juga memiliki peranan dalam kehidupan. Mempelajari teologi akan memberi seseorang keyakinan-keyakinan yang berdasarkan pada landasan yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambing oleh peredaran zaman. Agar ajaran teologi memiliki nilai fungsional bagi pengembangan dan peningkatan kondisi hidup masyarakat yang lebih baik, maka pemikiran teologi harus dipandang sebagai sebuah produk ilmu pemikiran, sehingga teologi dapat dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan manusia di zamannya. Setidaknya ada 3 paradigma dalam memahami teologi. Yang pertama adalah teologi sebagai kebijakan hidup. Dalam arti kata bahwa teologi dipahami sebagai nilai etos dan ajaran yang menuntut seorang untuk berpikir dan berperilaku
Rasionalisasi teologi harus diarahkan untuk menjawab secara kreatif dan konstruktif untuk manusia dalam menjalankan hidup yang terus berkembang dan penuh tantangan. Yang kedua, teologi sebagai metodologi. Dalam hal ini, teologi merupakan suatu metode yang sejajar dengan metode keilmuan lainnya dalam mendekati, memahami, dan mengkaji agama. Yang ketiga, teologi sebagai ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, teologi bersifat dinamis karena ia menyangkut produk pemikiran. Berikut adalah beberapa peranan dan kontribusi dalam kehidupan. Di antaranya, yang pertama, dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyebaran ilmu-ilmu keislaman ke dalam masyarakat. Sudah sejak lama, pendidikan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Berbagai hasil pemikiran tokoh filsafat klasik dikembangkan kembali melalui pendidikan. Pengembangan pendidikan dalam Islam harus dilandasi oleh pemikiran nasional, sehingga agama tidak bersifat statis, akan tetapi dinamis. Islam juga menekankan pendidikan yang berdasarkan pada akal dan akhlak. Pemaksimalan pemakaian akal dan berpikir teologi rasional dalam menuntut ilmu akan berdampak pada perbaikan akhlak dan peningkatan kemakmuran dalam masyarakat. Sebab berbagai aspek ajaran agama yang ada di dalam Islam memiliki dimensi akhlak di belakangnya. Dan hal ini hanya dapat dipahami jika pendidikan diberikan dengan menekankan penggunaan akal dan rasionalitas. Hal tersebut dapat memajukan masyarakat dan mengembangkan peradaban dengan menjadikan para penuntut ilmu lebih rasional atau kritis dalam mempelajari sesuatu dan juga tidak memandang dari satu sudut pandang saja. Yang kedua adalah bidang sosial kemasyarakatan. Dalam bidang ini merupakan pemahaman keagamaan yang menghargai terhadap pluralitas dan multikultural yang mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat yang dilandaskan pada nilai-nilai norma dan nilai kemanusiaan dari ajaran agama. Memahami ajaran agama secara rasional memiliki peran yang signifikan dalam upaya membangun kerukunan. Dengan demikian, pemikiran rasional akan menggiring pada pemahaman agama yang fleksibel, lentur, dan dinamis, sehingga umat beragama dapat menemukan makna dan membangkitkan sikap toleransi, saling menghargai, dan mampu berdialog dengan kelompok yang berbeda, perbedaan kelompok mazhab ataupun agama. Dapat kita simpulkan bahwa peran dan kontribusi teologi Islam yaitu yang pertama menjadikan seseorang lebih yakin kepada Tuhan dan menjadikan dia lebih taat dalam beragama atau beribadah. Yang kedua mengajarkan kepada kita agar bisa menjadi pribadi yang kritis dan menghormati perbedaan yang ada dan tidak melihat dari satu sudut pandang saja. Yang ketiga adalah membuat kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amittakhudhu min dunihi alihah. Qul hatu burhanakum. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون